Mirsa, untuk memperbarui informasi terbaru terkait dengan kasus rumah tempat praktik aborsi di kawasan Kemayoran, kita langsung terhubung bersama kami. Sudah ada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Selamat sore Pak Komarudin, salam sehat. Selamat sore Mas Heranov, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Komarudin, kami minta dari Anda update hari ini untuk pencarian sisa janin yang masih tertinggal informasinya. Baik, terima kasih. Hari ini kita melakukan kegiatan pembongkaran untuk yang kedua kalinya. Setelah kemarin kita terus berupaya untuk mencari sisa janin telah dilakukan aborsi oleh para tersangka dalam periode waktu mulai dari 15 Mei 2023 sampai dengan pada saat telah dilakukan penggerebekan 27 Mei. Menurut pengakuan dari tersangka, bahwa mereka telah melakukan tindakan aborsi terhadap 50 lebih pasien yang datang. Nah, kemarin kita melakukan upaya pencarian, kita telusuri mulai dari kloset tempat di mana mereka membuang janin-janin hasil aborsi. Sampai dengan kita melakukan pembongkaran. Ada 2 septic tank yang sudah kita bongkar, namun memang hasilnya masih nihil. Nah, kemarin sore kita menemukan 1 sel jaringan diduga sel dari manusia, terus berada pada selokan depan rumah, di mana selokan itu panjang blok tersebut kurang lebih 100 meter. Di sana kita temukan 1 buah. Nah, oleh karena itu hari ini kita lakukan pembongkaran beberapa titik di selokan tersebut untuk mencari sisa-sisa janin ataupun bekas pembuangan dari kloset yang memang tadi sempat kita telusuri juga ada 2 pipa yang ada di dalam rumah. 1 memang pipa lama yang diduga memang rusak dan ada 2 air yang mengalir ke sana. Tadi siang juga kita menemukan ada beberapa materi ya, beberapa material yang memang ada seperti bercak darah di sana, gumpalan darah yang memang kita ambil sampel. Dan saat ini tim masih terus bekerja untuk melakukan penggalian ataupun upaya menemukan dari sisa-sisa janin yang memang bekas aborsi. Ya, Pak Komarudin, hitung-hitungan sederhananya, kalaulah Anda katakan 50 pasien, artinya sudah didapat berapa janin ya yang diungkap oleh kepolisian, kalaulah masih ada sisa-sisa yang harus dibongkar hingga hari ini? Dari hasil koordinasi kami dengan kedokteran forensik, memang kalau dikaitkan dengan keterangan dari pelaku ya, yang mana pelaku menerima pasien dengan usia kandungan di bawah 3 bulan. Nah, kalau memang dari keterangan kedokteran forensik, kalau untuk ya kandungan 3 bulan atau janin 3 bulan memang mudah sekali terurai karena masih dalam berbentuk gumpalan. Gumpalan seperti darah itu, dan kalaupun memang sudah mulai terbentuk tulang belulang itu di usia 3 bulan ke atas. Namun demikian kami masih terus berupaya mencari, setidaknya mengumpulkan sisa-sisa janin untuk kami jadikan alat bukti. Walaupun kemarin sudah kita temukan beberapa alat bukti yang memang digunakan dan menguatkan bahwa praktek aborsi ilegal telah terjadi di tempat tersebut. Ya, Pak Kapolres, kalau dari pendalaman keterangan dari pelaku, disebutkan tidak ya Pak, identitas dari pasien ini? Administrasinya seperti apa? Inilah yang dilakukan oleh mereka, pola-pola yang sangat rapi sehingga kita boleh dikatakan sampai sekarang belum menemukan pasien-pasien terdahulu. Namun tentunya dengan digital forensik yang akan kita lakukan, kita saat ini sedang melakukan upaya pembedahan terhadap sarana komunikasi milik NA, di mana NA inilah yang selalu berkomunikasi dengan para pasien, menentukan titik kumpul atau titik temu, titik jemput, nanti dibawa kepada tempat aborsi. Nah, dari sini kita tentunya masih terus mendalami jaringan ataupun kelompok-kelompok yang memang terkait dengan aksi atau prostitusi ini, termasuk juga orang-orang yang memang melakukan aborsi di tempat tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada
50 lebih pasien yang sudah ditangani. Kalau untuk titik kumpulnya satu pasien dengan pasien lain sama di tempat yang sama atau berbeda ya Pak? Ada tempat yang berbeda-beda, tempat berbeda-beda yang ditentukan oleh NA, dan bahkan NA juga pada saat menjemput meminta kepada para pasien dalam kendaraan penjemputan untuk tidak menggunakan sarana komunikasi masing-masing untuk mengelabui ataupun mengantisipasi jangan sampai mereka melakukan foto, video, dan lain sebagainya. Memang sangat-sangat rapi sekali. Ya, rapi sekali ini terbukti dengan selama 2 pekan, selama 2 minggu, kecurigaan publik, warga sekitar tidak tercium begitu ya Pak Kapolres. Karena informasinya didengar warga itu hanya menduga sebagai tempat penampungan TKW. Sebagaimana informasi yang kami dapat juga dari Pak RT ya. RT mengatakan kecurigaan pertama itu ataupun yang dipantau oleh ketua RT itu hanya adanya aktivitas kendaraan yang setiap hari parkir dan kurun waktunya pun tidak lama, tidak lebih sampai 2 jam. Bagaimana juga yang disampaikan oleh eksekutor SM, dia mengatakan untuk melakukan aborsi satu pasien hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Dengan rata-rata per hari 4 sampai 6 pasien, mungkin ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang sedikit agak lama itu hanya waktu proses pemulihan. Jadi selesai dilakukan tindakan aborsi, pasien dipindahkan ke kamar sebelah, kemudian NA selaku asisten ini membuatkan teh manis, setelah agak segar, kemudian mereka langsung pergi lagi diantar ke tempat penjemputan. Baik, Pak Kapolres, NA ini merupakan pelaku. Pelaku ini bekerja sendiri atau tergabung dalam suatu jaringan atau sindikat? Karena kan informasinya ia merupakan residivis, tentunya ada tendensi melakukan hal yang serupa di tempat lain. Perkembangan seperti apa, Pak? Dari hasil pendalaman kami, NA ini adalah residivis, termasuk juga SM. SM juga residivis untuk kasus yang sama. NA baru saja keluar di bulan Juni dan SM di bulan Mei, tepatnya 7 Mei baru keluar 2022 yang lalu untuk kasus yang di Jakarta Timur. Termasuk NA juga merupakan jaringan yang di Cikini. Nah ini tentunya masih terus kami dalami apakah kelompok-kelompok kemarin masih ikut bermain di sini ataupun tidak, nanti kita akan lebih jauh kita akan dalami. Baik, kalau dari pendalaman sejauh ini, kalaulah pelaku sudah ditangkap ya Pak NA ya, kalau untuk pasien seperti apa pendalamannya Pak Kapolres? Apakah juga akan dimintai keterangan dan diperiksa sejauh ini seperti apa? Untuk pasien, bagaimana diatur dalam pasal 76 huruf C, Junto pasal 80 dan juga pasal 77 A, pasien dalam kasus aborsi juga menjadi tersangka. Oleh karenanya kami juga terus melakukan pendalaman, pendataan, termasuk mencari siapa lagi yang memang pernah menjadi pasien dari NA. Baik, kita kembali soal praktik aborsinya itu ya Pak Kapolres. Informasinya juga alat yang digunakan untuk aborsi ilegal ini merupakan alat yang cukup sederhana. Bisa dijelaskan ke kami? Pada saat dilakukan penggerebekan, alat-alat yang kami temukan di TKP itu jauh dari apa yang biasanya ataupun lazimnya kita lihat pada sebuah praktek-praktek kedokteran di klinik bersalin ya. Di sana kami menemukan hanya ada alat pit, kemudian suntikan, kemudian juga ada vakum ya, alat sedot itu dengan selang. Sebagaimana juga dipaparkan oleh SM selaku eksekutor bahwa hal yang dilakukan juga sangat-sangat sederhana, akan jauh sekali dari kesan higienis dan memperhatikan keselamatan dari pasien. Hanya melakukan tindakan penjepitan kemudian juga langsung penyedotan. Baik, kalau untuk alatnya sudah diketahui untuk alat ini adalah alat yang tidak cukup sederhana begitu ya Pak Kapolres. Tapi kalau untuk berikutnya pendalaman kepolisian seperti apa Pak di TKP?
Saat ini mudah-mudahan hari ini kegiatan kita di TKP untuk memenuhi alat bukti mudah-mudahan cukup, bisa kita cukupkan. Untuk selanjutnya kami akan mengembangkan jaringan. Tentu ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak kalah pentingnya dengan apa yang sedang kita tangani sekarang, agar tentunya bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, bahwa proses ini ataupun tindakan aborsi ini itu menyalahi ketentuan, lebih lagi masalah keberadaannya yang berada di tengah masyarakat dan selalu berpindah-pindah. Ini akan terus kami dalami, akan terus kami kembangkan dari apa yang saat ini sudah kami datakan. Ya, sebelum menutup penjelasan dari Pak Kapolres, saya juga penasaran, publik juga pengen tahu Pak Kapolres soal latar belakang dari NA ini sendiri, punya latar belakang medis atau bagaimana, termasuk eksekutor SM tadi Anda katakan inisialnya. Dapat kami pastikan bahwa SM dan NA tidak memiliki latar belakang medis. Mereka hanya ibu rumah tangga biasa. Pengalaman yang mereka dapatkan itu secara otodidak, di mana SM sebelumnya adalah asisten pada kasus aborsi yang di Jakarta Timur. Termasuk NA juga sebelumnya diproses hukum karena terlibat sebagai pengumpul ataupun mencari pasien. Nah, di kurang lebih sekitar bulan Mei yang lalu, NA menghubungi SM untuk bekerja sama, di mana SM diminta sebagai eksekutor ataupun yang akan melakukan tindakan aborsi. Sementara NA selain mendatakan ataupun mencari pasien, NA juga ikut berperan untuk membantu pelaksanaan aborsi seperti mulai dari menenangkan pasien, kemudian ikut megang tangan ataupun kaki serta membuatkan teh supaya pasien lebih cepat pulih. Baik, kami doakan, pemirsa di rumah doakan semoga ini bisa terungkap dengan jelas ya Pak, tidak ada potensi kejadian yang sama serupa terjadi di tanah air. Terima kasih Pak Kombes Komarudin, Kapolres Jakarta Pusat sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.